Definisi wawasan kebangsaan. Yang pertama, wawasan memiliki arti hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan juga berarti. Selanjutnya, kebangsaan berasal dari kata bangsa yang dapat mengandung arti, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu. Dapat disimpulkan, wawasan kebangsaan adalah suatu wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam berfalsafah, berencana, dan bertindak. Aspek wawasan kebangsaan. Yang pertama, aspek moral, yaitu adanya perjanjian diri atau komitmen pada seseorang atau masyarakat untuk bekerja. Aspek intelektual, yaitu menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa. Tujuan wawasan kebangsaan yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan daripada kepentingan nasional. Yang berikut makna wawasan kebangsaan. Yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama itu ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga ada cinta akan tanah, air, dan bangsa. Keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kelima, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah masyarakat adil makmur. Pemahaman wawasan kebangsaan merupakan kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah tantangan disrupsi dan globalisasi peradaban. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 yang mencapai lebih dari 273 juta jiwa. Agama yang ada di Indonesia ada 6 yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu. Kemudian adalah Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Bhinneka Tunggal Ika. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika apabila ditulis lengkap adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangfa, diangkat dan disadur dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular Pujangga Istana pada zaman Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Kemudian oleh Muhammad Yamin, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, guna menghormati dan mengharmoniskan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Tantangan keberagaman. Globalisasi memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Media sosial sebagai bagian dari tantangan keberagaman, yang mana ada intoleransi dan radikalisme pro-kekerasan. Media sosial juga memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konvensional, karena siapa saja itu dapat men-share, dan masyarakat itu diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi dalam mendownload dan men-share berita hoaks. Strategi pemerintah dalam pemantapan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal dan non-formal, sosialisasi, pembudayaan, pemberdayaan, dan keteladanan.